Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, kuat, dan dipelihara Tuhan. Saya percaya dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, kita semua pasti merasakan berkat dan anugerah Tuhan atas kehidupan kita. Izinkan saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru bergabung bersama dengan kami di SDH Makassar tahun ajaran 2021-2022. Baik, kita akan memulai chapel awal tahun kita. Saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Saya yakin selama liburan ada banyak hal yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, dimanapun kita berada. Mungkin ada yang mengalami sakit, dan saat ini bangsa dan negara kita juga sedang mengalami masalah yang begitu panjang, yang mungkin hari-hari ini membuat kita menjadi khawatir, mungkin membuat kita hampir kehilangan iman kita kepada Kristus. Namun biarlah saat ini kita semua mau datang ke dalam hadirat Tuhan, menenangkan hati kita mau mencari wajah Tuhan. Firman Tuhan berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Kelegaan adalah hal yang hari-hari ini sulit dicari. Kita bahkan tidak bisa menemukan itu di tengah kondisi pandemi saat ini. Namun juru selamat kita ribuan tahun yang lalu berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Ini adalah sebuah janji bahwa sampai saat ini kita punya Tuhan yang bersedia untuk menerima kehadiran kita, untuk bersedia mengangkat segala beban hidup kita dan memberikan kita kelegaan. Mari Bapak Ibu, kita mau menenangkan hati kita mau siapkan hati kita untuk kita mencari wajah Tuhan di dalam hadiratnya. Dan saya mengajak kita semua, mari bersaat teduh di tempat kita masing-masing sambil mendengarkan saya membacakan Mazmur pasal yang ke-23, ayatnya yang pertama sampai yang ke-6. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saya percaya kita semua bersuka cita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama untuk membuka ibadah chapel kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami yang sudah lama mengajar di Sekolah Dian Harapan Makassar, kami menikmati liburan yang begitu panjang dan liburan yang begitu membuat kami tenang, karena selama liburan kami bisa menghabiskan waktu dengan keluarga. Kami mungkin memiliki banyak aktivitas yang kami bisa lakukan. Kami juga bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi di tengah-tengah kehidupan kami selama liburan. Kami mau terus bersuka cita ya Tuhan. Kami mau terus menaikkan syukur kami kepada Tuhan. Bahkan sekalipun keadaan di sekitar kami menuntut kami untuk mengeluh, menuntut kami untuk khawatir, menuntut kami untuk kecewa kepada Tuhan, tapi pagi hari ini kami semua mau datang ke hadirat Tuhan, membawa hati kami,
membawa seluruh hidup kami untuk menaikkan syukur kami kepada Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang baik, Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau bersuka cita bersama-sama, kami mau menaikkan pujian kami kepada Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati chapel ini, biarlah urapan kekuatan yang baru, sukacita dan semangat yang baru mengalir di hati setiap kami, untuk kami menyambut tahun ajaran baru ini dengan penuh sukacita dan syukur kepada Tuhan. Berkati waktu chapel kami ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama seperti firman Tuhan yang saya bacakan pada pagi hari ini. Kita punya Tuhan yang adalah gembala yang baik, Tuhan yang ada bersama-sama dengan kita. Pemazmur mengatakan, sekalipun dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Bapak Ibu semuanya, keadaan boleh menghimpit kita, kesesakan, mungkin saat ini kita berbeban berat, bahkan mungkin ada yang merasa khawatir untuk memasuki tahun ajaran yang baru. Tapi firman Tuhan berkata, Dia adalah gembala yang baik. Dan mari kita semua bersuka cita pagi hari ini. Kita mau bersorak-sorak untuk Tuhan, kita mau memuji namanya, kita mau mengangkat satu pujian yang mengatakan terima sukacita surga. Mari kita berdiri di tempat kita masing-masing sambil bertepuk tangan kita mengangkat pujian ini. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya,
Kita akan bersama-sama berdoa syafaat, dan doa syafaat ini akan dibawakan oleh Mr. Doni. Kepada Mr. Doni, saya persilahkan. Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi, bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini kita bisa melaksanakan ibadah awal tahun ajaran 2021-2022 dengan begitu baik. Dan pada kesempatan ini kita akan bersama-sama menaikkan doa kita kepada Tuhan. Setidaknya ada 10 hal yang akan kita doakan, namun kita akan berdoa untuk 5 hal yang pertama. Yaitu pertama kita berdoa untuk ucapan syukur kita atas anugerah Tuhan sehingga kita bisa memasuki tahun ajaran yang baru ini, dan kita juga berdoa untuk liburan yang Tuhan izinkan untuk berjalan dengan baik. Lalu yang kedua, kita berdoa untuk adaptasi guru baru dan siswa baru di dalam menghadapi tahun ajaran baru ini. Yang ketiga, kita berdoa untuk rencana buka sekolah secara tatap muka. Lalu yang keempat, kita berdoa untuk administrasi guru, dan yang kelima, kita berdoa untuk rencana pertemuan dengan orang tua di awal tahun ajaran ini. Saya akan memimpin kita semua di dalam doa, dan Bapak Ibu bisa berdoa dari tempat Bapak Ibu masing-masing ya. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih kembali kami mengucap syukur di hadapan-Mu ya Tuhan, untuk setiap berkat, anugerah, dan penyertaan yang Kau berikan kepada kami Tuhan, sehingga kami boleh melewati setiap hari-hari kami dengan begitu baik. Pada kesempatan ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu untuk menyampaikan doa-doa kami. Yang pertama Tuhan, kami sungguh bersyukur kepada Engkau, karena Engkau telah senantiasa memberkati, menyertai, dan mengurapi kami semuanya, sehingga pada kesempatan ini Tuhan, dan pada hari ini kami boleh memasuki tahun ajaran baru ya Bapa, yaitu tahun 2021, tahun 2022. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan untuk tahun ajaran ini. Biarlah Engkau yang senantiasa memberikan pimpinan dan hikmat-Mu kepada kami ya Bapa, sehingga kami dapat menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan kepada kami ini Tuhan dengan begitu baik. Dan kami Tuhan di dalam sepanjang pelayanan yang kami kerjakan ini boleh menyenangkan hati Engkau dan boleh memberikan dampak yang baik bagi siswa secara khusus dan bagi rekan-rekan sekerja kami ini. Terima kasih ya Bapa, kami juga bersyukur kepadamu untuk hal yang Engkau izinkan kepada kami, yaitu ketika kami dapat melaksanakan liburan kami dengan begitu baik Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau telah memberikan pimpinan-Mu, perlindungan, dan pertolongan-Mu kepada kami sekeluarga ya Bapa, sehingga kami semua bisa melewati liburan ini dengan begitu baik, walaupun dalam situasi yang secara manusia mungkin kurang menyenangkan. Tetapi kami percaya bahwa di dalam segala sesuatu yang boleh kami lewati ini Tuhan, Engkau telah memberikan begitu banyak ajaran-ajaran kepada kami, memberikan begitu banyak hal-hal pengetahuan-pengetahuan baru kepada kami, sehingga kami dapat memahami Tuhan segala hal yang Engkau izinkan terjadi dan segala hal yang sedang Engkau kerjakan Tuhan di dalam kehidupan kami ini di tengah-tengah liburan yang telah kami lewati. Tuhan, kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan untuk adaptasi guru baru dan siswa baru di dalam menghadapi tahun ajaran yang baru ini ya Bapa. Tuhan, kiranya Engkau yang senantiasa memberikan pertolongan kepada kami semua, baik itu guru maupun siswa, sehingga kami Tuhan boleh beradaptasi, kami boleh saling menerima satu sama lain, memahami satu sama lain, sehingga Tuhan di antara baik guru dan siswa boleh terjalin satu ikatan dengan penuh kasih Tuhan, sehingga setiap pembelajaran yang akan berjalan di tahun ajaran ini ya Bapa, semuanya dipenuhi oleh dengan kasih, damai sejahtera, dan sukacita yang daripada-Mu, sehingga kami boleh bersama-sama bertumbuh Tuhan di dalam pelayanan ini. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan untuk rencana pembelajaran secara tatap muka yang rencananya akan dilaksanakan di tahun ajaran ini Tuhan, khususnya di semester ini. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan untuk segala sesuatu yang telah dipersiapkan. Kiranya semuanya boleh berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang telah Engkau rencanakan ya Bapa. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk setiap guru, staf, dan siswa yang kami semuanya akan bertemu di lingkungan sekolah ya Bapa. Biarlah Engkau yang senantiasa menjagai kesehatan kami secara khusus ya Bapa, dan Engkau memberikan hikmat kepada kami, roh yang taat kepada kami dan khususnya kepada siswa, sehingga kami semuanya dapat mengikuti setiap protokol kesehatan dan SOP yang telah ditetapkan Tuhan dengan begitu baik, sehingga kami dapat melindungi diri kami sendiri dan orang lain di tengah-tengah pembelajaran secara tatap muka nanti. Tuhan, kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk minggu-minggu ini, di mana kami semua guru akan mempersiapkan administrasi Tuhan untuk pembelajaran di sepanjang tahun ajaran ini ya Bapa. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang memberikan kepada kami semuanya, khususnya para guru Tuhan, setiap ide kreatif
kebijaksanaan, hikmat, dan segala hal yang baik Tuhan yang daripadamu itu kiranya semua Engkau berikan kepada kami, sehingga kami Tuhan dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk Engkau dan untuk para siswa Tuhan, sehingga mereka boleh semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau melalui segala hal yang kami kerjakan ini, khususnya melalui setiap administrasi yang akan kami susun nanti ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan untuk rencana pertemuan antara pihak sekolah dengan orang tua murid Tuhan di tahun ajaran ini untuk memberikan beberapa penjelasan sehubungan dengan pembelajaran yang akan berlangsung ini ya Bapa. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk event tersebut. Biarlah event tersebut boleh berjalan dengan baik sesuai dengan rencana-Mu, dan setiap orang tua yang mengikuti pertemuan tersebut mereka boleh memahami segala hal yang akan dijelaskan oleh pihak sekolah ya Bapa, sehingga mereka boleh memahami setiap hal yang ada dan yang telah ditetapkan oleh sekolah ini, dan mereka dapat mengikutinya dengan begitu baik. Kami juga berdoa biarlah Engkau yang memberikan kesehatan dan kekuatan kepada setiap orang tua ini ya Bapa, sehingga mereka dapat mengikuti event ini dengan begitu baik dan memahami segala hal yang telah dijelaskan nanti. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami kepadamu. Biarlah Engkau yang senantiasa mengindahkan segala doa-doa yang kami sampaikan kepadamu ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya kita akan berdoa untuk 5 hal yang kedua. Saya akan membacakan pokok doanya untuk kita semuanya. Baiklah, yang pertama kita akan berdoa untuk program pemerintah di dalam menangani COVID-19. Lalu yang kedua kita berdoa untuk tenaga medis yang sedang berjuang menangani COVID. Lalu yang ketiga kita berdoa untuk kesehatan para guru dan staf serta keluarganya. Yang keempat kita berdoa untuk pemerintah Makassar dan program dalam menghadapi pandemi. Lalu yang ke-10 kita berdoa untuk pimpinan Sekolah Dian Harapan supaya Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan di dalam menghadapi pandemi ini, khususnya di dalam jalannya pembelajaran selama 1 tahun ajaran ini. Baiklah, saya akan memimpin kita semuanya dalam doa, dan saya persilahkan Bapak Ibu untuk berdoa dari tempat Bapak Ibu masing-masing. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih kembali kami mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan untuk setiap anugerah dan berkat yang senantiasa Engkau sediakan di dalam kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini kami akan berdoa kembali Tuhan, yaitu yang pertama kami berdoa untuk program pemerintah yang sudah disusun Tuhan di dalam menangani COVID-19 ini. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk setiap program yang telah disusun tersebut, supaya semuanya boleh berjalan dengan baik, dan kami semua para lapisan masyarakat ya Bapa, kami boleh memberikan dukungan secara penuh terhadap program pemerintah itu, supaya pandemi di negeri ini boleh terkendali ya Bapa, sehingga tidak semakin luas untuk penyebarannya itu sendiri. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk tenaga medis yang sampai hari ini masih berjuang untuk menangani pasien-pasien yang terpapar COVID-19 ini. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau yang senantiasa memberikan hikmat, kebijaksanaan, Engkau yang memberikan kekuatan, ketabahan kepada mereka ya Bapa, supaya mereka dapat melakukan penanganan secara baik Tuhan terhadap pasien-pasien yang ditangani, dan mereka boleh menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan dengan begitu tulus ya Bapa, sehingga segala sesuatu yang mereka kerjakan boleh memberikan dampak yang baik kepada masyarakat. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan untuk kesehatan para guru, staf, serta keluarga kami masing-masing ya Bapa. Kami menyerahkan kesehatan kami semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang senantiasa memberikan penjagaan kepada kami ini ya Bapa. Tuhan Yesus, kami di tengah-tengah pekerjaan pelayanan ini Tuhan, kami mungkin seringkali bertemu dengan beberapa orang yang kami tidak tahu bagaimana keadaannya, dan mungkin nanti juga kami akan berhadapan dengan siswa serta dengan orang tua secara langsung ya Bapa. Tuhan, di tengah-tengah situasi seperti ini Tuhan, biarlah Engkau yang senantiasa memberikan penjagaan-Mu kepada kami, supaya kami tidak terkena sakit penyakit, sehingga kami dapat menjalani setiap tugas dan pekerjaan kami ini dengan begitu baik ya Bapa. Terima kasih. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk pemerintah Makassar secara khusus Tuhan, di dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawabnya, khususnya di masa pandemi ini. Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang senantiasa memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka ya Bapa, sehingga mereka dapat menjalankan setiap tugas dan tanggung jawabnya Tuhan sebagai aparat negara dengan begitu baik. Mereka boleh memberikan satu pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Tuhan, dan segala sesuatu yang mereka kerjakan biarlah semuanya adalah untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan-golongan tertentu.
Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk pimpinan kami di Sekolah Dian Harapan ini ya Bapa. Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang senantiasa memberikan hikmat, kebijaksanaan, kekuatan, dan penghiburan kepada pimpinan kami ini ya Tuhan. Karena mungkin Tuhan pembelajaran di tengah-tengah pandemi yang seperti ini merupakan sesuatu yang baru bagi pimpinan kami dan merupakan sesuatu yang tidak mudah. Tuhan Yesus, oleh sebab itu kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau yang senantiasa memberikan kekuatan kepada pimpinan kami ini, supaya pimpinan kami boleh menjalankan setiap tugas dan tanggung jawabnya dengan begitu baik. Pimpinan kami ini Tuhan boleh mengelola sekolah ini dengan begitu baik, sehingga segala sesuatu yang beliau buat, beliau kerjakan, semuanya boleh memberikan dampak yang baik bagi seluruh komunitas Sekolah Dian Harapan ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa kami kepadamu Tuhan. Kiranya Engkau yang senantiasa mendengarkan dan mengindahkan setiap doa-doa yang kami naikkan kepadamu, dan Engkau akan menjawab setiap doa-doa kami ini Tuhan, tepat seperti waktu yang telah Engkau tentukan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Guru Injil Ibu Nita Gotip. Mari kita semua membuka hati kita mau disegarkan dan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kita akan mengangkat sebuah pujian yang sungguh sangat memberkati saya di tahun lalu. Lagu ini lagu yang sangat memberkati dan menguatkan iman saya dan menguatkan hati saya untuk tetap setia melayani Tuhan seumur hidup saya. Mari kita mengangkat pujian ini bersama-sama. Kita sama-sama belajar lagunya buat yang baru dengar, dan kita mau menyiapkan hati kita untuk melayani Tuhan kita yang luar biasa di tahun ajaran ini. Sesali mengiring Yesus sepanjang
Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kepada Guru Injil, Ibu Nita Gotip, saya persilahkan. Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu Guru dan rekan-rekan staf yang melayani. Kita bersyukur untuk kesempatan kita bisa memulai tahun ajaran baru dengan kita bersama-sama bersekutu dan beribadah. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami, terlebih secara khusus ketika kami melalui masa-masa pandemi yang belum berakhir ini. Namun kami tetap bersyukur karena tangan kasih Tuhan tetap memelihara kami, membimbing kami dalam segala situasi. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mohon kiranya Allah Roh Kudus yang berbicara kepada setiap kami, dan Tuhan juga memakai hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan yang sendiri berbicara baik kepada hamba-Mu dan juga kepada setiap kami yang mendengarkan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu ini di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara, saya mengajak kita bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan yang terdapat dalam Kolose 1 ayat 15 sampai 28. Ini bagian yang cukup panjang, tapi kita akan membacanya dan memperhatikan setiap ayat bagian ini. Kolose 1 mulai dari ayat yang ke-15 yang berbicara tentang keutamaan Kristus. Ayat yang ke-15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ia adalah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Oleh sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Ayat 24. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan bahwa betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Nah, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan,
Siapa sajakah tokoh-tokoh terbesar dalam sejarah? Apakah Yesus termasuk di dalamnya? Dan kalaupun Yesus termasuk di dalamnya, kira-kira dia urutan keberapa? Nah, saudara, dalam versi majalah Time ketika diterbitkan tahun 2013, ternyata Yesus Kristus dimasukkan sebagai tokoh terbesar dalam sejarah, mengalahkan tokoh-tokoh penting lainnya. Dan dia berada di posisi pertama. Yesus Kristus ditempatkan di posisi pertama. Kemudian posisi kedua ada Napoleon Bonaparte, dan posisi ketiga ada Muhammad atau Nabi Muhammad. Saudara, mereka menetapkannya dengan mengumpulkan dan menghitung opini-opini tentang tokoh sejarah yang tersebar di internet. Itu landasannya. Saudara, sebenarnya beberapa pihak telah mengeluarkan daftar tokoh-tokoh terbesar dalam sejarah, dan tentunya itu dengan urutan yang berbeda-beda. Dalam buku The 100 yang diterbitkan di tahun 1978, seorang yang bernama Michael Hart itu menempatkan Nabi Muhammad di peringkat pertama. Nah, saudara, daftar tokoh terbesar dalam sejarah ini biasanya dinilai dari apa sih dampak yang dia berikan kepada dunia. Semakin besar dampaknya, semakin tinggi pun posisinya dalam daftar tersebut. Nah, saudara, urutan yang diberikan tentu saja berbeda-beda dalam tiap versi. Nah, tergantung siapa yang membuat dan sumber-sumber informasi apa yang digunakan. Namun saudara, terlepas dari mau urutan keberapa, Tuhan Yesus ditempatkan oleh manusia sebagai tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah, tidak dapat disangkali bahwa pembicaraan dan analisa tentang pribadi Yesus dan karya penebusannya, apa yang telah dia lakukan, itu menjadi bahan penulisan, bahan perdebatan, dan pemberitaan yang terbanyak dan paling berpengaruh dalam sepanjang sejarah, dari zaman ke zaman. Nah, saudara, sejak kehadiran Yesus Kristus di dunia ini, orang-orang itu selalu bertanya, siapakah dia sebenarnya? Siapa dia? Karena keilahian itu begitu nyata dengan semua yang dia katakan, yang dia lakukan. Tetapi ternyata tidak semudah itu orang menerimanya, mengakuinya sebagai Tuhan. Kemanusiaannya pun begitu jelas dan sama seperti orang-orang lain, sama seperti kita. Tetapi orang-orang pun bertanya, mengapa dia begitu berbeda dengan kebanyakan orang pada umumnya? Entah itu perbuatannya, entah itu perkataannya, responnya, kasihnya, berbeda dengan kebanyakan orang. Nah, saudara, yang lebih mencengangkan lagi adalah bahwa pengikut-pengikutnya begitu gencar bercerita, memberitakan tentang dia, bahkan tidak takut kehilangan nyawa karena nama Yesus itu dan iman kepada Yesus. Nah, saudara, siapakah dia sebenarnya yang bernama Yesus itu, yang diberitakan dari abad ke abad? Nah, pembicaraan tentang siapa Yesus itu tidak akan pernah berhenti. Dan iman kepada Yesus telah mengubah hidup banyak orang yang percaya kepadanya. Nah, saudara, tetapi bersamaan dengan itu, keraguan dan perdebatan tentang ketuhanan dan kemanusiaan Yesus juga selalu menjadi pembicaraan hangat dan menarik. Dan itu sudah terjadi sejak gereja mula-mula. Nah, saudara, dalam bagian yang kita baca tadi, terdapat bagian di mana Paulus menjelaskan secara rinci tentang pribadi Yesus dan karya keselamatannya, yang kita baca tadi dalam ayat yang ke-15 sampai 22, bagian yang cukup panjang. Nah, saudara, mengapa sampai Paulus menjelaskan tentang pribadi Yesus dalam bagian itu? Nah, saudara, saat itu jemaat Kolose diserang oleh pengajaran-pengajaran sesat, pengajaran-pengajaran palsu yang seolah-olah nampaknya benar, nampaknya saleh, tetapi salah. Nah, saudara, dan sebenarnya pengajaran itu mengarahkan mereka keluar dari kebenaran Kristus. Nah, saudara, dalam surat Kolose ini, Paulus tidak secara gamblang menyebutkan filsafat-filsafat dan aliran yang berkembang pada saat itu. Tetapi dari penjelasan Paulus yang muncul dalam ayat-ayat di Kolose, maka bisa dipastikan bahwa filsafat dan ajaran yang mengancam jemaat Kolose itu ada beberapa contoh atau beberapa aliran. Nah, yang paling kuat pada saat itu adalah aliran Gnostik dan filsafat Yunani yang berpendapat bahwa materi itu
jahat, roh itu baik. Sehingga apapun yang dilakukan oleh tubuh kita yang adalah materi ini tidak masalah. Karena kehidupan sejati hanya diperoleh pada saat kita terlepas dari tubuh jasmani atau yang kita kenal dengan kematian. Nah, itu ajaran gnostik yang saat itu sangat kuat yang beredar pada zaman jemaat di Kolose. Saudara, kemudian ada juga pemahaman tentang mistisisme atau mistik. Nah, ternyata bukan hanya orang-orang Indonesia yang suka dengan hal-hal yang berbau mistik. Mereka juga pada saat itu, saudara. Nah, kalau kita melihat dalam pasal 2 ayat 19, ada yang menyembah malaikat, ada yang mengaku mendapatkan penglihatan-penglihatan. Ini mistisisme. Kemudian ada juga yang disebut dengan asketisme atau menyiksa diri. Nah, saudara, dalam ayat yang pasal yang kedua ayat 21 dikatakan mereka mengajarkan jangan jamah ini, jangan kecat ini, jangan sentuh ini, macam-macam, saudara. Ini asketisme. Dan yang terakhir ini yang juga cukup banyak mengganggu atau mengancam jemaat pada zaman mula-mula, yaitu legalisme hukum Taurat, ya, terutama masalah sunat. Nah, ini menjadi masalah di hampir semua orang Kristen awal, khususnya mereka yang berlatar belakang non-Yahudi. Mereka diharuskan sunat pada saat itu. Nah, saudara, ya itu yang membuat jemaat pada saat itu bertanya-tanya, jadi harus bagaimana? Saudara, itulah sebabnya Paulus di bagian awal ini dengan tegas dan rinci menjelaskan pribadi Yesus dan apa yang dilakukannya bagi keselamatan manusia. Nah, kalau saya bisa bagi secara ringkas ini dibagi dua. Yaitu yang pertama, Paulus berbicara tentang supremasi atau keutamaan Kristus dalam penciptaan dalam ayat yang ke-15 sampai 17. Paulus katakan ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Nah, saudara, memang benar, Allah tidak kelihatan dan tidak seorang pun bisa melihat Allah. Tapi dalam pribadi Yesus Kristus, Allah bisa dilihat. Allah bisa diraba. Nah, tapi tidak bisa diterawang, saudara, ya, karena Allah itu bukan uang. Nah, saudara, Allah itu sungguh-sungguh hadir dalam daging seperti manusia. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Nah, saudara, penjelasan ini untuk menyangga ajaran sesat saat itu yang mengatakan bahwa Yesus ini bukan sepenuhnya manusia. Nah, ini berbeda, saudara, ya, dengan beberapa abad setelahnya yang lebih banyak tidak percaya dengan ketuhanan Yesus dibandingkan kemanusiaan Yesus. Pada zaman itu banyak yang menyerang kemanusiaan Yesus. Yesus tidak sepenuhnya manusia. Nah, karena itu bagian ini Paulus menjelaskan bahwa dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Nah, saudara, karena Yesus adalah Tuhan, maka jelaslah dia adalah pencipta segala sesuatu di dalam ayat yang ke-16. Saudara, perhatikan bahwa ada 7 kali dalam 6 ayat ini Paulus berulang kali menyebutkan tentang all creation, all things, everything, segala sesuatu, segala ciptaan, untuk menegaskan apa, saudara? Untuk menegaskan keutamaan Kristus, supremasi Kristus di atas segalanya. Bahwa Kristus jauh melebihi segala ciptaan yang ada di dalam dunia ini, bahwa Kristus melebihi segala aturan, segala filsafat manusia, segala pengetahuan, kuasa di dunia ini, dan segala sesuatu itu takluk di bawah Kristus. Itu yang pertama yang Paulus ingin jelaskan di sini tentang keutamaan Kristus dalam penciptaan. Yang kedua, Paulus mau menjelaskan tentang keutamaan Kristus di dalam penebusan dalam ayat yang ke-18 sampai 22. Nah, saudara, dikatakan bahwa Yesus adalah kepala jemaat dan dia yang pertama kali bangkit dari kematian dalam ayat yang ke-18, yang tentunya akan disusul oleh umat tebusannya. Yesus adalah Allah sepenuhnya di dalam ayat yang ke-19 dikatakan. Nah, saudara, dalam terjemahan yang dikatakan ini kepenuhan, ya, atau fullness, ini merupakan bagian dari kosakata filsafat Gnostik yang menunjukkan kuantitas atau seberapa banyak sih, sepenuh apa sih, atau seberapa banyak. Nah, Paulus menggunakan kata fullness ini untuk menunjukkan kepenuhan Allah atau the totality of God, dengan seluruh kuasa dan sifat yang ada sepenuhnya di dalam Kristus. Makanya dalam pasal yang kedua ayat 9, Paulus ulang lagi. Dia katakan sebab dalam dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan.
Paulus mau menegaskan Yesus betul-betul adalah Allah. Dia adalah Allah. Dan karena dia adalah Allah, maka dia menjadi jalan penebusan dan pendamaian bagi dosa manusia. Itu dijelaskan dalam ayat yang ke-20 sampai 22. Saudara, karya keselamatannya sempurna dan tidak perlu ditambahkan lagi dengan apapun, termasuk aturan-aturan manusia dan filsafat-filsafat manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saudara pernah mendengar istilah Gospel Center Movement? Nah, saudara, ada satu artikel yang ditulis oleh Pendeta Yakub Trihandoko yang menjelaskan tentang Gospel Center Movement itu, yaitu gerakan yang meletakkan Injil sebagai pusat. Nah, ini saudara sebenarnya menjadi pembicaraan hangat selama belasan tahun belakangan ini. Nah, sudah begitu banyak konferensi, buku-buku yang diterbitkan untuk mendukung gelora gerakan ini. Nah, saudara mungkin pernah mendengar nama-nama seperti Tim Keller atau D.A. Carson, John Piper, Brian Chappell, ya, Paul Tripp. Ini mereka adalah orang-orang yang mendukung atau menyuarakan gerakan ini, Gospel Center Movement. Nah, saudara, gerakan ini ingin menyoroti sentralitas Injil bagi orang percaya, di mana Injil itu seharusnya diletakkan sebagai sentral atau pusat kehidupan. Jadi keinginan dan upaya ini untuk mengembalikan kepada Injil, bahwa Injil itu tidak hanya menjadi agenda suatu denominasi tertentu. Nah, saudara, hal yang luar biasa adalah banyak gereja dan institusi Kristen ini bersinergi untuk menjalankan gerakan ini. Jadi mereka rela mengesampingkan perbedaan doktrinal yang tidak sama, begitu ya, demi kesehatian untuk mengembangkan gerakan ini. Karena bagi mereka adalah yang paling penting adalah Injil, anugerah keselamatan yang besar melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Ini yang disuarakan. Nah, saudara, apa sih sebenarnya Gospel Center Movement ini? Yaitu upaya yang intensional untuk menjadikan Injil sebagai perspektif, dorongan, dan kekuatan dalam hal apapun. Nah, saudara, ini definisi yang sangat bagus yang diberikan oleh Pendeta Yakub Trihandoko. Nah, saudara, jadi dia menjelaskan adalah seperti ini. Sebagai perspektif atau sudut pandang, Injil ini menjadi dasar untuk menilai segala sesuatu. Sebagai dorongan, Injil ini menyediakan motivasi yang berfokus kepada Kristus, bahwa Injil ini mendorong kita melakukan sesuatu. Dan sebagai kekuatan, Injil ini memberikan kuasa untuk menyelesaikan pekerjaan dan mengubah orang. Nah, saudara, jadi berpusat pada Injil ini bukan hanya sekedar memberitakan Injil, tetapi menghidupi Injil itu. Bukan sekedar menceritakan tentang Injil atau membicarakan Injil, tetapi kita digerakkan oleh Injil. Bukan sekedar membuktikan fakta kematian dan kebangkitan Kristus, tetapi bagaimana kematian dan kebangkitan Kristus itu mengubahkan hidup kita, mengubahkan hidup orang lain. Oh, saudara, jadi Injil bukan hanya sekedar program, tapi menjadi paradigma pelayanan. Ini hal yang luar biasa sekali, saudara. Nah, saudara, gerakan ini muncul sebagai respon atas dua bahaya besar di dalam kekristenan. Apa itu? Yaitu yang pertama, yaitu legalisme, dan yang kedua, moralisme. Nah, saudara, saya bicara dulu yang pertama tentang legalisme. Apa itu legalisme? Yaitu menganggap kekristenan itu hanya sebagai kumpulan aturan. Kekristenan hanya dipahami sebagai deretan perintah apa yang harus dilakukan dan larangan yang tidak boleh dilakukan. Jadi, saudara, ternyata memang banyak orang yang memahami Kristen itu hanya sederetan aturan. Bahkan ada cukup banyak orang yang tidak mau dibaptis karena menganggap kalau setelah saya jadi Kristen saya tidak boleh lagi melakukan ini dan itu. Setelah saya jadi Kristen saya harus melakukan ini dan itu. Jadi akhirnya banyak orang memahami bahwa kerohanian itu diukur berdasarkan ketaatan. Apa yang saya lakukan untuk diperkenan Tuhan. Jadi tidak heran, saudara, berkat dan kutuk ini menjadi dorongan terbesar dalam legalisme. Ya, jadi taat hanya untuk mendapatkan berkat. Jadi kalau tidak taat maka kutuklah yang datang. Nah, saudara, jadi tunduk itu hanya untuk menghindari kutuk. Kita taat kepada Tuhan supaya kita tidak dikutuk.
Jadi akhirnya tidak ada sukacita di dalam ketaatan. Kekristenan ini menjadi belenggu, menjadi satu hukum yang memberatkan, tidak ada sukacita. Jadi apa yang saya lakukan itu begitu penting, melebihi apa yang Yesus lakukan untuk saya. Wow, saudara, ini bahaya sekali. Kekristenan menjadi legalisme. Akhirnya dampaknya hanya dua. Kalau bukan jadi sombong, wow, saya sudah bisa melakukan ini, saya sudah bisa melakukan itu. Yang kedua dampaknya adalah kita menjadi stres, menjadi putus asa. Karena kita selalu melihat diri kita gagal. Saya tidak bisa melakukan ini, saya melakukan dosa ini lagi. Ini dampaknya, saudara. Jadi ini bahaya yang pertama. Yang kedua, bahaya yang kedua yaitu moralisme. Yaitu menganggap kekristenan itu hanya sebagai pedoman tingkah laku. Yang penting adalah tingkah laku yang bermoral. Tidak perlu motivasi ataupun kuasa di balik tindakan tersebut. Jadi Injil ini dipahami sebagai berita yang mengubahkan orang jahat menjadi orang baik. Nah, saudara, ini kita bisa lihat dari khotbah-khotbah yang disampaikan itu hanya isinya pesan-pesan moral untuk meniru tokoh-tokoh Alkitab. Nah, saudara, ini bahaya sekali, saudara. Makanya ketika guru-guru sekolah minggu atau saudara guru-guru agama ketika bicara tentang tokoh-tokoh Alkitab, apakah fokus kita hanya teladan tokoh itu? Ataukah kita melihat Injil dalam cerita tokoh Alkitab tersebut? Nah, saudara, tidak dapat dipungkiri begitu banyak kekristenan hanya mengajarkan moralitas. Apa yang kita pelajari dari Abraham, apa yang kita pelajari dari Daniel, apa yang kita pelajari dari Daud, sehingga kehilangan esensi dari Injil itu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara punya kesempatan untuk nonton satu akun, yaitu yang bernama Gereja Palsu di YouTube, saudara bisa melihat atau mencari tentang American Gospel di sana. Nah, saudara, itu liputan yang sangat bagus ya, membukakan pikiran kita tentang apa sih Injil itu sebenarnya. Nah, saudara, gerakan yang berpusat pada Injil itu berusaha meletakkan anugerah Allah melalui penebusan Kristus pada tempat yang seharusnya. Jadi semua itu dilakukan harus dilihat dari, digerakkan dan dimampukan oleh Injil. Jadi ketaatan kita ini adalah respon terhadap anugerah Allah, bukan sarana untuk mendapatkan anugerah itu. Jadi ketaatan kita itu adalah wujud ucapan syukur atas kebaikan Allah, bukan untuk memanipulasi Dia supaya Allah memberikan berkat-berkat tambahan kepada kita. Jadi saudara, inilah kasih yang terutama atau hukum yang terutama, yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Bahwa kasih kepada Allah itu digerakkan oleh kasih Kristus yang telah kita terima, yang telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus, sehingga itu menjadi satu-satunya alasan mengapa kita mengasihi, mengapa kita taat kepada Dia. Nah, saudara, dulu saya menganggap bahwa ketika saya berbuat sesuatu yang baik, maka hidup saya itu mempunyai arti. Nah, saudara, bukankah ini adalah pandangan yang disetujui oleh hampir seluruh manusia? Kalau kita lihat tayangan-tayangan yang bersifat motivasi, yang memberikan motivasi, inspirasi begitu ya, itu selalu ditekankan kalau kita berbuat sesuatu maka kita itu menjadi lebih berarti. Tapi saudara, itu tidak alkitabiah. Di dalam terang Injil, kebenarannya adalah hidup saya mempunyai arti karena apa yang telah Yesus lakukan untuk saya. Hidup saya memiliki arti karena Kristus telah menyelamatkan saya. Maka dari itu saya berbuat sesuatu bagi orang lain. Maka dari itu hidup saya sekarang adalah untuk kemuliaan Tuhan. Jadi Injil ini memberi pengaruh besar bagi hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu belakangan ini rame antara Cristiano Ronaldo dengan produk Coca-Cola, ya. Saudara pasti tahu berita ini. Ya, dikatakan bahwa saham Coca-Cola itu anjlok karena Ronaldo memindahkan 2 botol Coca-Cola yang saat itu adalah sponsor Euro 2020, dan akhirnya Coca-Cola itu rugi sebanyak 242 miliar US dollar ya, atau sekitar 57 triliun. Nah, saudara,
Walaupun dianalisa sebenarnya anjloknya nilai saham Coca-Cola ini tidak sepenuhnya karena Ronaldo, tapi sedikit banyak itu mempengaruhi saudara. Kenapa? Karena Ronaldo itu adalah artis dengan follower terbanyak di Instagram. Nah, saya barusan lihat dia itu sekarang followernya itu sudah 311 juta saudara, dan dia adalah artis yang punya follower terbanyak. Nah saudara, sehingga apa yang dilakukannya itu berpengaruh besar terhadap para idolanya, para followernya. Nah sekarang ini kan juga yang lagi rame brand di Indonesia itu yaitu susu beruang. Sampai ada yang membuat meme saudara ya Ronaldo dengan susu beruang itu. Sampai dibilang, gue geser nggak ini susu beruang? Wah, sekali gue geser sudah habis ya saudara ya. Nah saudara, itu meme saja. Nah saudara, tapi sebenarnya Ronaldo ini bukan satu-satunya artis yang membuat saham suatu perusahaan itu anjlok. Beberapa waktu yang lalu, Jack Ma ketika dia hilang berita dan tidak tahu di mana rimbanya, ternyata saham Alibaba juga anjlok saudara, dan dikatakan dia turun sampai 8%. Nah ketika Twitter itu menutup akun Donald Trump, saham Twitter juga anjlok sampai 10%. Nah saudara, demikian sebaliknya ya, pengaruh artis itu bukan hanya sekedar membuat saham itu turun, tetapi juga bisa menaikkan suatu brand. Nah tentu kita tahu juga berita ketika McDonald mengeluarkan produk BTS meal. Nah ya, saya tahu sini ada tidak Bapak Ibu guru atau rekan-rekan yang sampai ikutan antri atau ikutan order di Grab saudara ya, pengen mengumpulkan, mengoleksi yang hal yang berbau BTS. Ya ini para ARMY semua bergejolak ya pengen beli itu. Nah saudara, itu yang terjadi. Nah sekarang juga online shop Tokopedia juga menggunakan artis BTS, Blackpink ya. Saudara, kenapa bisa seperti itu? Karena memang itu sangat berpengaruh. Artis yang begitu diidolakan itu sangat berpengaruh dengan perilaku atau terhadap perilaku para fans fanatik mereka. Nah, saudara, hal itu membuat saya merenungkan, apakah Tuhan Yesus dan Injilnya benar-benar sudah mempengaruhi pikiran, hati, semangat, motivasi, perilaku, dan hidup kita setiap hari? Sama seperti artis-artis itu begitu mempengaruhi para fans fanatik mereka. Saudara, jika kita tidak bisa mengaitkan segala sesuatu dalam hidup kita dengan Injil, maka mungkin Injil belum sepenuhnya mempengaruhi segala sesuatu dalam hidup kita. Sekali lagi saudara, jika kita tidak bisa mengaitkan segala sesuatu dalam hidup kita dengan Injil, maka mungkin Injil belum sepenuhnya mempengaruhi segala sesuatu dalam hidup kita. Nah saudara, jadi jemaat Kolose ini disesatkan bahwa Kristus itu tidak cukup, karena masih ada yang lebih banyak yang dibutuhkan daripada hanya Yesus Kristus. Karena Kristus tidak cukup, maka dibutuhkan filsafat, dibutuhkan hikmat manusia, dibutuhkan asketisme atau penyiksaan diri, dan serangkaian peraturan yang harus dilakukan. Kristus tidak cukup. Nah meskipun sebenarnya masalah ini sudah sangat lama dan terjadi di gereja mula-mula, tapi saudara, masalah-masalah ini tidak berubah sebenarnya dan tetap ada di zaman sekarang. Bukankah banyak orang yang mengatakan bahwa Kristus itu tidak cukup, bukan? Kita membutuhkan lebih dari Kristus. Kita membutuhkan lebih dari semua bijaksana pengetahuan yang ada dalam Kristus dan firman-Nya. Alkitab tidak cukup. Nah saudara, jadi bukan hanya Kristus yang kita butuhkan, kita juga membutuhkan filsafat, kita juga membutuhkan ajaran-ajaran dunia. Bukankah banyak orang Kristen menganggap seperti itu? Dan yang menyedihkan lagi, ajaran-ajaran dunia ini masuk ke dalam gereja. Nah jemaat dikasih Tuhan, begitu banyak mimbar-mimbar gereja saat ini tidak lagi memberitakan Kristus dan karya salibnya. Alkitab dibuka lalu dibaca ayatnya ataupun mungkin dikutip ayat-ayatnya, tapi tidak lagi menjelaskan apa makna dari kebenaran firman itu. Dan lebih banyak berbicara tentang kata-kata motivasi, pengembangan diri, dan yang akhirnya berpusat kepada diri sendiri, bukan lagi berpusat kepada Kristus. Nah, saudara,
Banyak juga diselingi dengan humor-humor, stand up comedy, ataupun cerita-cerita penglihatan, ya bagaimana pendeta itu atau hamba Tuhan itu bertemu langsung dan ngobrol dengan Tuhan. Dan juga mungkin diselingi dengan cerita jalan-jalan ke surga atau jalan-jalan ke neraka. Ini jalan-jalan yang tidak kena lockdown, saudara ya. Dan saudara, lebih celakanya lagi, jemaat itu sangat suka dengan semua cerita itu. Lebih suka dengar cerita seperti itu dan lebih daripada cerita atau kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau bahas firman Tuhan, dia tidur. Tapi kalau pendetanya cerita kesaksian, bicara tentang kata-kata motivasi atau stand up comedy, cerita penglihatan, itu mata jadi melek gitu, saudara ya. Nah, saudara, saya bukan orang yang tidak suka dengan humor, tidak suka dengan pengembangan diri, bukan, saudara. Tapi yang menjadi bahaya adalah seperti ini. Kalau gereja-gereja Tuhan tidak lagi memberitakan Kristus dan firman-Nya, Kristus dan salibnya, maka iman jemaat tidak lagi berakar dan bertumbuh dalam Kristus. Tapi mereka berakar pada hal-hal duniawi. Hal-hal duniawi yang dipoles seolah nampaknya rohani, tapi sebenarnya tidak. Nah, saudara, iman seperti ini akan sangat mudah ditumbangkan oleh godaan kenikmatan dunia, sangat mudah ditumbangkan oleh ajaran-ajaran sesat ataupun oleh penderitaan. Saudara, itulah sebabnya Paulus menegaskan sejelas-jelasnya siapakah Yesus yang mereka percayai dan apa yang telah dia lakukan bagi umatnya. Supaya apa? Supaya jemaat Kolose tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran sesat dan penderitaan yang mereka alami karena iman mereka kepada Kristus. Karena itu dalam ayat yang ke-23 Paulus katakan, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar. Oh saudara, ini begitu penting sekali supaya iman jemaat tidak digoyahkan. Nah, saudara, Paulus menyadari bahwa dia dipanggil Allah untuk meneruskan berita Injil kepada bangsa-bangsa, khususnya bangsa-bangsa non-Yahudi. Karena apa? Karena apa yang dia beritakan ini adalah berita yang terindah. Dan ini merupakan rahasia yang tersembunyi, dikatakan ya, dari abad ke abad, dari turunan ke turunan. Saudara, apa sih sebenarnya rahasia itu? Rahasia itu adalah bahwa keselamatan dari Allah bukan hanya untuk bangsa Israel saja. Selama ini orang-orang Israel memahami bahwa hanya mereka bangsa pilihan, dan kalau engkau mau diselamatkan, engkau masuk dalam keisraelan kami atau menjadi orang Yahudi, bukan untuk bangsa yang lain. Nah, saudara, tetapi di sini adalah rahasia besar itu bahwa keselamatan Tuhan berikan untuk semua bangsa, bahkan bangsa-bangsa non-Israel, bangsa-bangsa non-Yahudi. Nah, saudara, ketika Paulus memahami kebenaran ini, dia tidak bisa menahan mulutnya untuk memberitakan Injil keselamatan itu, yaitu bahwa Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan. Karena itu, saudara, dalam ayat yang ke-28 dia mengeluarkan satu pernyataan. Dialah yang kami beritakan, ya. Christ we proclaim. Ini menjadi tema dari Sekolah Dian Harapan di tahun ini. Dialah yang kami beritakan, Kristuslah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati, apabila tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang itu kepada kesempurnaan dalam Kristus. Jadi dalam setiap nasihat, dalam setiap pengajaran Paulus, dia selalu memberitakan Kristus. Atau istilah kerennya sekarang itu Christ Center, Gospel Center. Karena itu, saudara, kiranya renungan ini menjadi satu dorongan dan gerakan bagi kita, bahwa Kristus dan Injilnya itu mempengaruhi hidup kita, sehingga Christ and Gospel Center Movement ini menjadi semangat kita semua sebagai umat tebusan Kristus. Nah, sebagai guru, Bapak Ibu guru bisa menerapkan Christ and Gospel Center Teaching. Sebagai orang tua, kita bisa menerapkan Christ and Gospel Center Parenting. Dan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa menerapkan Christ and Gospel Center Life. Christ we proclaim. Kristuslah yang kita beritakan. Nah, saudara dikasih Tuhan, saya tahu bahwa kurikulum Sekolah Dian Harapan ini
sangat berpegang pada Alkitab. Ya, dari cerita-cerita dengan rekan-rekan guru ketika saya diberi kesempatan untuk memimpin retreat, dan saya sangat kagum saudara ya, bagaimana firman Tuhan, Alkitab, Bible itu menjadi pedoman dalam setiap mata pelajaran yang diajarkan di Sekolah Dian Harapan. Hal yang luar biasa. Ini menjadi panggilan Bapak Ibu sebagai pendidik, sebagai pengajar, guru, untuk anak-anak yang Tuhan percayakan kepada Bapak Ibu, untuk memberitakan Kristus, memberitakan Injilnya. Melalui apa saudara? Ya jelas melalui mata pelajaran yang Bapak Ibu ajarkan. Entah bagaimana mungkin secara teknisnya kita bisa menjelaskan tentang kebenaran Allah melalui pelajaran yang kita bisa jelaskan. Ataupun juga melalui nasihat-nasihat yang bisa kita berikan kepada anak-anak murid. Motivasi-motivasi yang kita berikan kepada mereka. Apakah itu juga kita menggunakan Injil sebagai sumber motivasi bagi mereka? Ketika kita memberikan penghiburan kepada murid-murid, gunakan Injil untuk sumber penghiburan bagi mereka. Ataupun juga melalui cara pandang kita tentang kehidupan, tentang apa yang terjadi situasi saat ini ketika kita mengajar kepada murid-murid kita. Nah saudara, khususnya di masa pandemi ini, di mana kasus COVID naik lagi ya, kematian juga begitu meningkat, kecemasan dan ketakutan itu muncul kembali. Ya bisa jadi mungkin kita atau anggota keluarga ada yang sakit, terinfeksi COVID. Saudara, sampai saya juga katakan kepada suami ini seperti kita menunggu giliran saja ya terkena dengan situasi begini. Saudara, itu begitu menakutkan, situasi itu begitu mencekam. Kemudian anak-anak ini sudah 1,5 tahun belajar di rumah dan tidak bersosialisasi dengan teman-teman sekolah, teman-teman sebayanya. Saudara, semua situasi ini begitu menekan dan entah kapan berakhir. Tapi bagaimana kita melihat semua keadaan ini dari sudut pandang Injil? Bagaimana kita bisa memberitakan Injil kepada murid-murid dalam situasi seperti ini? Nah, saudara, bersyukur sekali dalam terang Injil Kristus kita memahami bahwa dunia ini telah berdosa, sehingga penderitaan dan pergumulan ini hal yang memang sudah hal yang wajar, karena dunia ini telah jatuh dalam dosa. Dunia tidak bisa memberikan kepuasan yang sejati. Keadaan ini tidak bisa diprediksi, dan ini semua, dunia ini hanya sementara, dunia ini fana. Dan bersyukur Injil menolong kita untuk memandang kepada anugerah Kristus, di mana Dia telah mati untuk menyelesaikan masalah terbesar dalam dunia ini, yaitu dosa. Dan Dia telah bangkit dari kematian untuk mengalahkan ketakutan terbesar manusia, yaitu kematian. Nah saudara, jadi kita melihat akhirnya dalam terang Injil bahwa ketika kita mengalami kebaikan Tuhan, maka itu adalah hal yang tidak wajar. Itu hal yang luar biasa. Menderita, pergumulan, itu hal yang wajar. Karena apa? Dunia ini telah berdosa. Tapi ketika kita mengalami anugerah Allah, kita mengalami kebaikan Tuhan, itu hal yang luar biasa. Itu hal yang patut kita syukuri. Nah saudara, inilah yang kita beritakan kepada anak-anak, kepada murid-murid, kepada orang lain, bahwa betapa besar kasih Tuhan dalam hidup kita. Dan Injil inilah yang terus-menerus memberikan kita kekuatan untuk tetap melangkah di dalam iman dan memberitakan Kristus kepada orang lain. Kiranya Tuhan menolong kita, Bapak Ibu Guru dan rekan-rekan semua, dalam menjalani tahun ke depan, di mana kita tidak tahu apa yang akan terjadi lagi. Namun saya percaya Injil ini terus memberikan kita kekuatan, salib Kristus yang memberikan kita dorongan untuk melangkah di dalam iman. Tuhan memberkati Bapak Ibu Guru sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih karena kebenaran Injil itulah yang menjadi penghiburan terbesar bagi kami di dalam kehidupan ini. Dalam situasi saat ini ya Tuhan, ketika kami melihat angka terinfeksi COVID sudah mulai turun, kami merasa lega. Tapi ketika saat ini kembali naik, kami mulai cemas lagi Tuhan. Kami mulai takut lagi, khawatir lagi. Namun Tuhan, kami bersyukur bahwa Injil Tuhan itu terus memberi kami kekuatan dan pengharapan.
Tolong kami untuk terus memandang kepada Kristus. Terima kasih Tuhan, kebenaran firman-Mu kembali meneguhkan kami. Tuhan sudah menyelamatkan kami, dan biarlah pribadi Kristus dan Injil Kristus itu mempengaruhi hidup kami, menggerakkan kami dalam kami melangkah hari ke depan kami. Tuhan, kami berserah kepadamu, dan hamba Sirkus berdoa untuk rekan-rekan guru dan rekan-rekan staf yang Tuhan sudah percayakan di Sekolah Dian Harapan ini, dalam mereka mengawali tahun ajaran baru. Tuhan yang tolong setiap hamba-hambamu untuk melangkah ke depan, melangkah dalam iman dan melangkah dalam pengharapan. Dan Tuhan juga tolong setiap hambamu untuk mereka mentransfer, mengajar dan memproklamasikan kebenaran Injil Kristus kepada murid-murid yang telah dipercayakan kepada hamba-hambamu ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, dan biarlah kiranya Tuhan meteraikan firman-Mu ini dalam hati setiap kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami berserah dan kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur untuk anugerah kekuatan Injil setiap hari dalam hidup kami. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Guru, Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan selamat pagi.